Halo, ketemu lagi dengan saya, Sofyan, di channel YouTube saya yang membahas tentang 3G. Hari ini saya akan membahas tentang suka, bisa, butuh, bayar. Tapi lebih penekanannya ke suka dan bisa. Ini saya tuliskan seperti ini, suka, bisa, butuh, bayar. Kalau suka dan bisa itu internal, maksudnya itu internal dari dalam diri. Artinya kan kalau internal dari dalam diri berarti mudah dikendalikan kan. Kalau butuh dan bayar itu eksternal. Orang butuh apa, orang mau bayarnya berapa, itu kan sulit dikendalikan. Tidak mudah untuk dikendalikan. Untuk diagram suka bisa butuh bayar ini bisa dicari di buku atau bisa dipelajari di, kalau nggak salah bukunya Ikigai ya. Ikigai. Kenapa kita perlu kenali diri dari dalam, yaitu yang apa yang kita suka dan apa yang kita bisa, karena ini memang bagian yang internal, ini mudah untuk dikendalikan. Dari sini kita bisa berpikir ya, hidup itu kan sebenarnya juga udah ruwet ya. Makanya kalau misalnya kita renungkan kembali ya banyak masalah lah hidup itu kan. Daripada mikirin yang macam-macam, mendingan mikirin apa yang dari dalam aja, yang mudah untuk kita kendalikan. Apa yang mudah untuk kita kendalikan yaitu tadi saya sebutkan hal-hal yang kamu suka dan hal-hal yang kamu bisa gitu kan. Untuk hasilnya gimana? Untuk hasilnya ya akan ngikutin gitu. Kalau kita kerja dengan keras, dengan hati, kerja pakai hati, tentu hasilnya akan ngikutin. Itu saya dapatkan dari mana? Saya dapatkan dari firman Tuhan di Galatia 6 ayat 7. Bunyinya kurang lebih seperti ini, janganlah sesat, Allah Bapa tidak mengizinkan dirinya dipermainkan, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai, itu kan bisa dianalogikan dengan hukum dunia ini ya. Yang saya pernah ingat itu hukum golden rule. Hukum sebab akibat, hukum tabur tuai, ya bisa dibilang mah itu identik. Jadi hukum yang sebab akibat tabur tuai itu sudah tertulis di firman Tuhan. Dari sini kan kita bisa konekin ya. Jadi kalau kita suka, kita suka ngerjainnya, kita bisa punya skillnya, otomatis lu tabur yang lu suka, lu akan tuai yang lu suka gitu. Hasilnya tentu akan memuaskan. Salah satunya contohnya kalau lu suka katakanlah konten gitu kan. Jadi nggak usah mikirin followernya dulu gitu kan, konten aja dulu. Kalau memang lu punya kesukaan di konten, lu punya skill public speaking ini untuk kontennya baik, nanti lama-kelamaan setelah lu konsisten lakukan apa yang lu suka dan lu bisa, itu pasti hasilnya itu tidak pernah mengkhianati. Followernya, likes-nya itu pasti banyak gitu. Itu sesuai dengan firman Tuhan di Galatia 6 ayat 7. Jadi dari sini apa yang mau saya sharingkan adalah suka dan bisa itu ada di sebab. Akibatnya itu pasti akan sesuai. Suka dan bisa itu sudah dijelaskan di firman Tuhan. Kalau saya bisa hubungkan suka dan bisa itu sebab, akibatnya itu adalah hasilnya. Jadi bisa dikonekin ke firman Tuhan di Galatia 6 ayat 7. Saya ulangi lagi, Galatia 6 ayat 7 berbunyi, janganlah sesat, Allah Bapa tidak mengizinkan dirinya dipermainkan, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Jadi, kalau kamu mau pingin hasil yang maksimal, menyenangkan, membahagiakan, berkenan di hadapan Bapa, lakukan aja firman ini.
hukum tabur tuai. Lakukan aja hukum ini, yang dimana orang dunia sering sebut hukum sebab akibat. Lakukan aja gitu. Apa yang kamu suka, apa yang kamu bisa, nanti kamu nabur apa yang kamu suka, apa yang kamu bisa, kamu akan menuai sesuai dengan apa yang kamu suka dan bisa, karena telah tertulis di Galatia 6 ayat 7. Apa yang kamu tabur pasti akan sesuai dengan apa yang kamu tuai. Jadi kalau kamu melakukan itu, otomatis kamu melakukan firman Tuhan. Dengan kamu melakukan itu, kamu semakin mengenal diri kamu sendiri dan akan membawa kamu kepada mengenal firman Tuhan. Demikianlah sharing video saya tentang suka dan bisa dihubungkan dengan perspektif sebagai sebab yang akan membawa kepada akibat sesuai dengan firman Tuhan di Galatia 6 ayat 7. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Kiranya bermanfaat dan berkenan. Jikalau suka, silakan like, share, subscribe, dan komen. Terima kasih. God bless you all.